aku pikir kayak nggak bisa nih kalau nggak di-review ya kan. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo guys, apa kabar nih kalian semuanya? Udah lama banget nih aku nggak bikin video tentang review buku. So hari ini aku bakal bikin video review buku, masih novel guys. Seperti biasa, aku bakal bacain sinopsisnya. Terus yang kedua aku bakal ceritain alur ceritanya, ya sebagian aja. Terus yang ketiga aku bakal kasih tahu kalian plus dan minus dari buku tersebut. And the last I will give the conclusions, which is this book is worth it to read or not. Sebelumnya makasih banyak buat kalian yang udah support aku, yang udah nonton video aku, udah kasih like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Pokoknya udah nge-support aku, bener-bener makasih banget. I love you guys. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So guys, today I will review a book, masih dari Bang Tere, dan ini merupakan salah satu novel bestsellernya lagi. Novel kali ini diterbitin sama Republika. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi. Jadi judul novel yang akan aku review hari ini adalah tada! Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Dari judulnya aja udah epic banget kan guys. Konon lagi isi ceritanya pasti nggak kalah epic. Well, dari tebalnya sendiri, novel ini cukup tebal, yaitu terdiri dari 426 halaman. Terus kayak di sampulnya itu ada gambar bulan gitu guys, kayak menyinarin ada orang di sungai apa di mana gitu kan, di danau. Pokoknya kesannya warm banget. Novel ini tuh udah diterbitin sebanyak 11 kali, dan cetakan pertama itu Februari 2009, sedangkan cetakan terakhir pada bulan Januari 2013. Udah cukup lama sebenarnya novel ini diterbitin, tapi berhubung baru-baru aja nih novel ini tuh diangkat ke layar lebar, so aku pikir kayak nggak bisa nih kalau nggak di-review ya kan. Jadi dulu aku beli novel ini seharga 66.000. Kayaknya sih sekarang masih ada ya dijual di Gramedia atau di toko buku lainnya. Kalian bisa cek sendiri nanti, atau di online shop bisa aja ada. Well guys, langsung aja let's go into the review. Tutup mata kita, tutup pikiran kita dari carut-marut kehidupan. Mari berpikir takjim sejenak. Bayangkan saat ini ada satu malaikat bersayap indah datang kepada kita. Lantas lembut berkata, aku memberikan kau kesempatan hebat. 5 kesempatan untuk bertanya tentang rahasia kehidupan. Dan aku akan menjawabnya langsung sekarang. 5 pertanyaan, 5 jawaban. Apakah pertanyaan pertamamu? Maka apakah kita akan bertanya, apakah cinta itu? Apakah hidup ini adil? Apakah kaya adalah segalanya? Apakah kita memiliki pilihan dalam hidup? Dan apakah makna kehilangan? Ray, tokoh utama dalam kisah ini, ternyata memiliki kecamuk pertanyaan sendiri. 5 pertanyaan sebelumnya, akhirnya dia mengerti makna hidup dan kehidupannya. Siapkan energi Anda untuk memasuki dunia fantasi Terelie tentang perjalanan hidup. Di sini hanya ada satu rumus, semua urusan adalah sederhana. Maka mulailah membaca dengan menghela nafas lega. Jadi guys, di bagian cover belakang kalian bisa nemuin sinopsis dari novel ini dan juga beberapa komentar dari yang udah pernah baca novel ini. Yang aku sukanya ya guys, dari novel-novel Bang Tere ini, dia tuh selalu kayak mengangkat orang-orang, kalau kita bilang biasa gitu, orang-orang pada umumnya. Di beberapa novel Terelie, komentar-komentar yang diambil itu dari orang biasa, contohnya nih dari mahasiswa, terus dari pembaca, terus dari ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah itu menurut aku unik banget. Well, langsung aja, jadi Ray merupakan tokoh utama dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini. Jadi Ray ini merupakan seorang pengusaha terkenal, dan saat itu ia sedang dirawat di rumah sakit, sedang koma. Dalam kondisi koma tersebutlah Ray bertemu dengan sesosok laki-laki yang memberikan Ray kesempatan untuk menanyakan 5 pertanyaan yang paling ingin ia tanyakan dalam hidupnya. Nah, jadi nih guys, dalam cerita itu Ray itu dibawa lagi ke masa lalunya, diceritain masa lalunya, terus pokoknya di tempat-tempat yang muncul pertanyaan Ray tersebut. Jadi pertanyaannya itu yang tadi udah aku sebutin di sinopsisnya, ada pertanyaan tentang hidup ini adil atau enggak, tentang cinta, tentang kehilangan, dan sebagainya.
Disitulah Ray belajar atau mengetahui bahwa ternyata yang terjadi sama dia itu merupakan sebab atau mungkin akibat terhadap orang lain. Jadi pada mulanya itu Ray itu tinggal di panti asuhan bersama dengan beberapa anak lainnya, dan salah satunya merupakan anak laki-laki bernama Diyar. Diyar ini kayak teman deket si Ray gitu kan. Nah si Ray ini dia tuh kayak apa ya, orangnya tuh keras dan dia tuh gak suka sama penjaga panti. Kenapa? Karena penjaga panti ini suka ngambil uang atau donasi atau barang-barang yang didonasikan untuk anak-anak panti, dan Ray tahu itu. Jadi si Ray ini suka buat ulah, terus dia kadang ngambil barang itu juga gitu, terus dia ke pasar dan ikut main judi. Nah si Diyar ini merupakan sahabat Ray yang selalu menasehati si Ray itu tadi. Pokoknya intinya si Diyar itu perhatian banget lah sama si Ray. Sampai suatu hari penjaga panti merasa kehilangan suatu barang nih, dan gak tahu kenapa, mungkin setan yang merasukinya, dia marah-marah ke anak panti dan bertanya siapa yang mengambil barang tersebut. Jadi si Ray ini gak tahu kenapa dia mengaku sebagai orang yang mengambilnya, padahal itu bukan dia yang ngambil. Well, alhasil Ray dipukulin habis-habisan sama penjaga panti, bahkan dia diusir dari panti untuk 1 malam. Dia gak dikasih makan, gak dikasih minum, disuruh tidur di luar, dan itu kondisinya lagi hujan deras. Semenjak saat itu Ray makin brutal guys, jadi dia makin sering nyuri barang di kantornya penjaga panti dan seperti itu. Nah jadi setelah dibawa kembali ke masa itu, jadi Ray bertanya kenapa dia harus tinggal di panti itu, dan ternyata jawabannya adalah supaya dia bertemu dengan Diyar. Dalam cerita itu ada nanti cerita panjangnya, cuman aku kasih tahu singkat aja. Jadi si Ray ini kabur nih, minggat dari panti itu kan, terus dia dicariin sama Diyar. Nah waktu udah ketemu nih, ternyata si Ray ini lagi maling, dan dia kayak lagi dikejar orang, terus Diyar ngejar Ray, akhirnya Diyar malah yang ditangkap sama orang-orang, dikirain maling tadi guys. Dan singkat cerita Diyar meninggal karena dipukulin oleh warga kayak gitu kan. Tapi guys sebelum meninggal Diyar sempat dibawa ke kayak klinik gitu, terus penjaga panti datang nih ngelihat Diyar. Di masa-masa akhirnya coba kalian tebak apa yang dibilang Diyar sama penjaga panti. Diyar bilang kalau yang nyuri barang di panti pada saat Ray dipukulin itu adalah Diyar, dan Ray berusaha untuk menyelamatkan Diyar. Dari situ gak tahu kenapa petugas panti jadi berubah total guys, bener-bener kayak apa ya, jadi baik lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu kisah yang menurut aku epic banget disusun Bang Tere dalam novel ini, karena ternyata memang yang terjadi sama kita itu nggak serta-merta tentang kita, tapi banyak juga kisah orang yang berkontribusi atau kita berkontribusi ke kisah orang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih kayak bilang semua itu karena kita, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, karena bisa jadi ada hal-hal besar lain yang tersembunyi yang kita tuh nggak tahu, bahwa dari peristiwa yang terjadi pada kita itu ada sangkut pautnya ke orang lain juga gitu. Well, di dalam novel ini juga diceritain jawaban dari keempat pertanyaan lainnya, dan di situ banyak banget pelajarannya guys. Buat alur cerita sendiri tuh epic banget, bagus banget. Jadi dia tuh kayak alur maju dulu, terus mundur lagi, terus nanti maju mundur, pokoknya kayak gitu. Jadi bener-bener asik banget. Dan yang paling aku suka dari novel ini adalah penggambaran karakternya itu sangat-sangat bagus. Jadi setiap karakter itu kayak dikasih power dan peran masing-masing dalam cerita itu, bukan cuma sekedar lewat gitu loh guys, bener-bener kayak ada sangkut pautnya gitu satu sama yang lainnya. Dan yang paling aku suka lagi, emosi yang dituangin Bang Tere di dalam novel ini tuh komplit banget guys. Ada senangnya, ada lucunya, ada sedihnya, terus juga ada actionnya guys. Ada sebuah peristiwa yang action banget lah, pokoknya kalian harus baca sendiri lah novelnya. Dan yang terakhir tentunya karena ini novel bukan sekedar novel, bener-bener kayak pengingat tentang sisi kemanusiaan kita gitu, karena banyak banget pelajaran yang ada di dalam novel ini. Jadi guys, novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini bisa dibilang kayak powerful banget gitu, bener-bener kayak sekuat itu untuk apa ya, masuk dan merasuk ke dalam diri kita
dan akhirnya kita menjadi orang yang lebih bijaksana untuk menghadapi suatu peristiwa yang terjadi pada diri kita. Untuk penilaian dari 1 sampai 10 untuk novel yang ini aku benar-benar salut banget, jadi aku bakal kasih 10. Kenapa ya, novel-novel Terelia itu kalau bestseller ya memang bestseller banget, memang pantas banget untuk dibilang bestseller, termasuk novel yang satu ini. So nggak usah ragu-ragu lagi, kalian harus baca novel ini dan dapetin manfaat-manfaat yang kalau menurut aku tuh gak ternilai harganya. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini sampai akhir. If you like this video, please give your thumb and also please comment on the comment below and let me know what kind of book that I should review in the next video. And of course, don't forget to subscribe this channel and also its bell so you will know when I have a new video. The last one is, please share it to your friends and let's be fanatic reader together. Last but not least, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.